Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandita Nofasya Nugraha, NRP 5025 21196. Beserta teman saya. Saya Raffi Alifan Putra Ramadhani, NRP 5025211234. Kelompok kami berasal dari kelas B, di mana diajar oleh Pak Rizky Janua sebagai dosen kami. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang game kami. Jadi game kami itu gameplaynya game RPG. Jadi playernya itu nanti masuk ke sebuah domain, di mana domain tersebut adalah sebuah labirin yang berisikan koin-koin. Jadi playernya itu harus menemukan koin-koin sebelum keluar dari domain tersebut. Mungkin saya akan langsung menjelaskan ke aset-aset penting programnya. Jadi di dalam program kita ada 4 package dan juga ada beberapa folder source. Yang pertama ada package entity. Entity ini memiliki dua kelas, yaitu kelas entity dan juga kelas player. Uh, untuk awal, untuk kelas entity, dia itu men-setting bagaimana karakteristik dari sebuah entitas yang ada dalam gamenya. Jadi ini juga penting karena untuk menemukan sifat dari karakternya dari uh, dari pemain atau player ataupun yang lain itu disetting melalui entity ini. Lalu ada class player, di mana class player ini merupakan program kita sebagai player. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat tentang player ini. Jadi player ini merupakan turunan dari entity, di mana sebagaimana kita tahu kita harus menentukan sifatnya dulu baru ke main 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 program di kelas playernya itu. Jadi mulai dari awal saya membuat sebuah konstruktor. Ini berkolaborasi dengan game panel dan game counter key. Lalu ada set default. Set default ini menentukan posisi di mana player akan diturunkan ke lokasi di map yang mana. Gitu. Kalau saya boleh bilang, kalau saya ingin menempatkan di titik X-nya 50 dan Y-nya 50, jadi akan saya setting melalui ini. Lalu ada get player image. Get player image sendiri itu berfungsi sebagai mengambil source image dari yang di sini, folder image. Lalu ada update, di mana update ini kita melakukan updating kepada program game kita. Jadi setiap pergerakan, setiap objek, ataupun apapun itu yang berhubungan dengan player, akan diupdate melalui ini. Lalu ada pickup object, di mana pickup objeknya sendiri itu player dapat mengambil sebuah objek di dalam gamenya. Lalu ada method draw. Draw ini menggambar uh, player yang akan kita main lagi di main programnya gitu. Lalu kita pindah ke package main. Package main sendiri ada 5 kelas. Di mana yang pertama adalah collision checker. Collision checker sendiri itu adalah sebuah kelas di mana kelasnya ini berfungsi sebagai apakah kita sebagai program untuk mengecek tubuhkan atau tidak. Sebagai contoh dinding. Player tidak bisa mungkin menembus sebuah dinding. Jadi saya harus men-set program harus set program di mana player itu nggak boleh melebihi dari dinding itu sendiri. Lalu ada game controller, di mana game controller ini sendiri adalah uh, kelas yang digunakan untuk memencet tombol yang ada dalam keyboard. Jadi kalau saya mengklik UASD sesuai yang ini, nanti akan maju ke depan, belakang, kanan, atau kiri. Keypress ini berfungsi untuk uh, kita ngeklik updating. Jadi kayak apa ya? Kayak kalau saya ngeklik W itu nanti akan maju. Kalau dipencet, kalau saya lepas akan berhenti. Lalu lanjut ke main program. Oh, maaf, ke game panel. Game panel ini merupakan inti dari semua program yang ada dalam game. Di mana game panel ini adalah program utama yang mengambil dari package dan kelas yang lain. Jadi main program ini, program game panel ini monitoring semua game yang ada dalam game kita gitu. Mulai dari ukuran tasnya berapa, ukuran mapnya berapa, memanggil
aset memanggil dari kelas apa gitu, dari ini time manager, controller dan lain-lain. Lalu ada ke main program, di mana main program ini adalah program utama kita sebelum mengawali permainan game. Jadi ini adalah kelas di mana program pertama kali yang kita akan panggil. Lalu ada object placement, di mana object placement ini sendiri adalah sebuah kelas menempatkan sebuah objek di dalam gamenya itu sendiri. Jadi saya harus menempatkan objek-objek yang ada dalam sini, itu ke koordinat berapa gitu. Untuk package selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk package selanjutnya yaitu package object, di mana package object itu sesuai dengan namanya, yaitu kita menggunakan beberapa objek yang bakal kita gunakan dalam game kita, yaitu sebagai contoh kita di sini menggunakan objek chest, objek coin, objek door, dan objek tree. Nah, untuk objek parent di situ digunakan untuk memonitoring semua objek yang bakal kita gunakan. Seperti gambar objek yaitu menggunakan metode draw, image object, dan lain-lain. Nah, untuk package yang selanjutnya yaitu package style, di mana package style di sini tuh terdiri dari class style dan class style manager. Nah, untuk class style di sini tuh seperti halnya class entity ya. Di sini tuh mewakili semua sifat yang bakal kita gunakan, yang bakal digunakan dalam tile tersebut gitu. Untuk kelas selanjutnya yaitu tile manager, di mana kelas tile manager ini tuh untuk monitoring semua tile yang kita gunakan dan kita set gitu. Nah, semua tile yang bakal kita gunakan itu kita pisah-pisah menjadi satu-satu, yang gunanya itu untuk mengeset pada map atau word yang kita rancang. Nah, pada kelas tile manager juga terdapat metode load map, di mana metode load map di sini itu untuk meloading sebuah word atau map yang kita gunakan dalam game kita, dan juga di kelas style manager ini juga terdapat metode draw tentunya untuk menggambar atau merender sebuah tile yang kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini tuh kami juga menyertakan folder img atau image yang berisikan beberapa image terkait maps, terkait objects, terkait player, dan terkait tile. Nah, untuk selanjutnya kami akan melakukan demo sederhana atau demo singkat terkait progres game kami. Nah, dapat dilihat bahwa game kami sejauh ini hanyalah berisi map atau objek-objek seperti tembok dan tanah. Nah, di sini kami menggunakan map ini menggunakan pattern map ini yaitu seperti labirin. Nah, memang sejauh ini map kami belum kami pasang terkait objek, chest, coin, door, dan tree. Namun kedepannya kami akan menambahkan itu. Dan juga map kami di sini juga belum terlihat sempurna atau belum terlihat selesai. Jadi kami di sini sejauh ini hanya menyelesaikan ini, dan juga tentunya kami di sini juga menyelesaikan collision pada player, yang bisa dilihat bagaimana collision kanan kiri pada player dan atas bawah pada player. Tentunya kami di sini juga mengset player tersebut selalu berada pada tengah layar ataupun center, seperti itu. Mungkin dari teman saya ada tambahan. Sebagaimana disampaikan oleh teman saya Raffi, memang benar masih belum jadi sepenuhnya dan kami masih cukup kurang dalam penempatan aset. Tetapi untuk minggu final nanti kita akan menambahkan update yang baik untuk kedepannya. Mungkin segini saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.